di e-sport PUBG Mobile karena di sana juga di-share untuk informasi-informasi yang detail untuk kalender event PUBG Mobile. Tapi lagi ngasih info, ada sebuah aksi yang terjadi di mana Alter Ego bisa mendapatkan satu pemain dari tim Talon. Tadi kalau nggak salah Linux atau Yanto yang tereksekusi dan menjadi santapan poin pertama untuk Alter Ego, Ares. Dan lagi-lagi yang mengeksekusi adalah Rosemary, mendapatkan satu elimination pertama. Rosemary yang mendapatkannya, tapi Okta yang looting kotak dari Linux. Tidak hanya informasi dari tanggal, kita juga bisa memberikan informasi. Mereka menuju ke selatan karena zona ada di tengah. Mereka mencoba untuk mengambil area school, yang mana memang school sering sekali diisi dan selalu sebenarnya diisi oleh RRQ. Tracking dilakukan oleh Rosemary, 9 peluru tersisa. Diambil tadi sebuah tembakan atau diselesaikan, sebuah tembakan dihentikan lebih tepatnya. Tembakan dari Rosemary tidak dilanjutkan tembakan tersebut karena memang sudah terlalu jauh para pemain-pemain dari tim PA. Dan ini adalah momen di saat Rosemary turun dari kendaraannya, melakukan tracking dan langsung mendapatkan satu pemain. Ya, itu dia sebuah hal yang memang tidak kita ragukan untuk kemampuan menembak dari seorang Rosemary tadi, mendapatkan poin pertama untuk Alter Ego. Dilakukan juga oleh PA untuk bisa mendapatkan sebuah trap dari kali ini. Hampir saja Blaze bisa mendapatkan satu, tapi untungnya bisa langsung ngacir, bisa langsung gaspol, mundur ke tempat yang aman dan untungnya tidak ter-take down. Voin harus lebih berhati-hati dalam mencari informasi. Jangan sampai lu dapat info tapi lu juga kenok. Nah, itu adalah sebuah situasi yang bahaya jika memang dialami oleh Voin, karena sebuah atau seorang player pastinya sangat dibutuhkan dengan fight seperti ini. Setup harus matang dimiliki oleh masing-masing. Zona lebih luas lagi karena kalau kita lihat dari arah minimapnya, ini AE benar-benar nge-split menuju ke arah beberapa titik yang berbeda. Dan ternyata dari arah RRQ setelah tadi kedatangan Pikmi dan Pikmi nggak komit menuju ke arah RRQ. Saat ini ada tim lain yang akan komit ke arah tim RRQ. Sersia mulai mendekat melemparkan beberapa utility menuju ke arah tim RRQ. Smoke bahkan dilemparkan juga untuk meminimalisir info yang bisa didapatkan oleh tim RRQ. Begitu tebal smoke di arah jalan sana, ada 4 smoke yang sudah dilemparkan, tapi granat dari seorang Peko tidak terlalu perfect. Ya ampun Peko, Milo nonton jangan bikin malu. Sebuah granat yang harusnya tidak terjadi oleh seorang Peko. Granatnya terpantul dan hampir berbahaya. Namun lemparan granat berikutnya masih begitu on point, memberikan tekanan menuju ke seorang lobby pun tercicil SP-nya, tapi ada through the smoke yang hampir saja membuat tumbang seorang Snape. Tapi untungnya Snape begitu cepat untuk merespon dan menutup angle. Lihat pergerakan No Mercy. No Mercy ini bisa menjadi game changer untuk RRQ karena dia berada di posisi paling berbeda dan Okta ternyata yang menangkap Lobby X. Siapa yang menyangka? Bukan RRQ, justru Alter Ego lah yang mendapatkan keuntungan dari fight demi fight yang sedang terjadi. Terlalu banyak plot twist yang terjadi selain dari Voin, selain dari PIA, lalu ada Boom Esport, ada Alter Ego. Sekarang Alter Ego kembali lagi berulah untuk mengganggu fokus dari Sersia yang tiba-tiba menumbangkan satu momen dari Sersia dan through the smoke dari Snap, bahkan dari Peko. Kolaborasi tembakan yang akhirnya bisa mendapatkan dua pemain dari Sersia. Last man standing, RNJ tertinggal di arah belakang sana, trackingnya connect dan itu dia rata sudah. The King is back, 6 elimination diratakan untuk bisa memulangkan Sersia menuju ke arah lobby. Selain kita harus melihat Sersia, mereka sudah pulang, tapi kita juga harus menghitung berapa smoke yang coba dilemparkan oleh kedua belah pihak untuk menjalani fight tadi. Banyak sekali smoke yang sudah di pop up di area jalan raya. Saya menghitung lebih dari 10 smoke ada di sana. Belasan smoke sudah dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Memang yang lebih banyak memanfaatkannya adalah pihak dari RRQ. Karena jelas RRQ yang punya school dan RRQ yang menang di area dekat dengan school itu adalah rumah Peko. Dan dia bisa menjadi pemenang di rumahnya sendiri. Yami melemparkan smoke lagi dan lagi untuk menutup vision dari lawan. Smoke, waktu yang dimiliki oleh Yami adalah 40 menit atau 40 detik maksud saya, karena smoke itu hanya 40 detik saja bertahan, tidak lama. Waktu yang dimiliki oleh Yami untuk bertahan di area tersebut. PA masih bertahan ternyata dengan mendapatkan Rosemary. Wah, ternyata itu dia. Sekalinya mereka membalas malah bisa mendapatkan satu hard carry dari Indonesia. Rosemary bahkan dipulangkan menuju ke lobby. Ini mau ngeliat fight yang mana karena ada dua fight di area dua titik yang berbeda. Tapi sepertinya Alter Ego bakal terspot terlebih dahulu karena sudah mulai ada close combat yang terjadi di bagian kandang kuda kali ini. Sebuah angle akan segera dilock oleh seorang Okta. Okta masih bergerak. Okta masih menunggu timing yang tepat dan menunggu follow up, bahkan sebuah celah kecil di gudang tersebut, di kandang tersebut bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan Alter Ego kembali lagi menambah pundi elimination mereka dan kita langsung berpindah menuju ke Boom Esport. Dan juga ada Safkira yang sedang beradu granat. Ada sebuah proses penyelamatan juga karena Yami sedang menyelamatkan seorang Frenzy, tapi granat ada yang datang dari depan sana. Untungnya tidak memberikan splash damage-nya ke arah Boom Esport. Untung tidak terlalu terarah untuk bisa membahayakan pemain dari Boom Esport. lagi granat yang menjadi momok berbahaya. Fight demi fight, banyak memanfaatkan utility. Alter Ego ada di atas, boom, bisa terlihat dengan mudah oleh POV dari pemain-pemain Alter Ego.
Tinggal menunggu waktu saja. Facelane akan masuk menuju pertahanan. Dilakukan oleh tim RRQ dan Facelane pun akan merasakan hal yang sama tapi alter ego. Ini tim selalu menjadi algojo untuk tim yang lagi fokus berperang. Banyak sekali elimination didapatkan oleh Alter Ego. Bukan mereka yang terlibat fight, tapi mereka yang bisa narikin orang-orang yang sudah kenok. Sebuah pemanfaatan yang sangat luar biasa, maksimal sekali, efektif sekali. Efektif adalah kata yang saya cari dari permainan Alter Ego. Itulah yang menggambarkan Alter Ego di match ini. 9 elimination, tanpa keringat bisa dibilang dalam tanda kutip untuk Alter Ego. Karena mereka tidak perlu untuk fight 4 lawan 4. Mereka tidak perlu untuk melakukan setup, melakukan gedoran kepada lawan-lawannya. Dan Alter Ego mendapatkan kembali satu pemain, itu adalah satu orang dari RRQ. Nerpeko kalau tidak salah tadi yang ditarik oleh Alter Ego. Nerpeko, RRQ sedang fight bersama dengan Face. Tapi Alter Ego dari tadi yang dapetin pemain-pemain RRQ. Itu dia, satu persatu pemain RRQ bahkan sudah ditarik bergerak lobby. Bahkan kali ini mendapatkan korban ketiga dari Snake. Diamankan juga. Ada sebuah keuntungan, Facelane ingin mencuri element tersebut tapi Mela pelornya habis. Lalu harus melakukan reload dan akhirnya RRQ pun dipulangkan ke arah lobby, namun Alter Ego harus menerima sebuah ganjaran. Ada satu anggota mereka yang ditarik pulang karena ada angle yang masuk dari arah Facelane. Saya mencium back to back Xavier kalau situasinya seperti ini karena Xavier tidak terlibat sebuah vital untuk memainkan area di tempat ini. Tinggal kita menunggu waktu kapan Xavier akhirnya keluar untuk melakukan serangan menuju ke Facelane. Tembakan dilakukan oleh salah satu pemain dari Alter Ego atau last man standing Alter Ego, yaitu Alpha, berhasil mendapatkan satu knockdown menuju ke Norman atau Morman. Dan kita akan memantau Mela yang sudah mengetahui di manakah Alpha berada. Granat demi granat dilontarkan dan selesai sudah 2 elimination didapatkan oleh dari Alter Ego, menyisakan 3 orang. Satu yang udah pulang adalah Rosemary. Tapi saat Rosemary pulang, dia sudah pulang membawa 5 elimination. Sudah pulang membawa 4 elimination. Dan ada tabrakan yang dilakukan Alpha menuju Kwang dari tim Flash. Flash tidak mulus perjalanannya, tidak seperti Super Sunday minggu pertama season kemarin. Ini yang gue bilang tadi, kalaupun ada keributan yang terjadi, kemungkinan besar adalah perebutan vehicle. Dan terjadi antara Alter Ego dan juga tim Flash, di mana satu anggota dari Flash tadi langsung dipulangkan begitu saja menuju ke lobby. Poin pertama untuk Alter Ego Ares. Sebuah hal yang baik tentunya untuk mereka di awal-awal ini, di game yang ketiga untuk di hari ini. Dan tentunya mereka nggak akan terganggu karena tim-tim lain nggak ada yang menuju ke arah mereka. Mereka ini kalau nggak salah Alter Ego tuh ngambil Lipovka kan ya? Seringnya di kanan. Berarti transit dikit dimension, looting lagi dimension, ada yang scrapping juga menuju. Itu pemain dari RRQ dan berhasil. 1 poin pertama, semuanya miring ya. Gironya kompak banget antara Playboy dan juga Yami. Untung saja HP-nya Playboy nggak dikasih ke Yami untuk lanjutin miringannya seorang Playboy. Tapi kita harus bergeser kembali menuju ke tempat yang berbeda. Ternyata Alter Ego mendapatkan 1-2 pemain dari RRQ. Ada yang datang kembali. Giatron juga ada di sisi yang lain. Sudah mulai padat sekali area-area dari Lipovka. Rumah Lipovka tiba-tiba harga naik. Tidak perlu menunggu hari Senin karena hari Minggu sudah naik tanah yang ada di Lipovka. Ini dia, begitu ramai. Tadi cuma Alter Ego, sekarang udah ada 4 tim lain yang mendekat menuju ke arah Lipovka. Bahkan gudang ini bakal jadi persekutuan antara PEA dan juga Euro Lions. 1 pemain sudah berhasil diamankan, namun dari seorang Trexi akan menjadi pemain terakhir. Ada granat yang sudah di-cook dan ada pre-fire dari seorang Trexi, namun masih belum bisa mendapatkan option berikutnya. Kido akan segera dipulangkan. Kido sementara ini masih menjadi imposter di bagian sana, tapi ternyata terlalu banyak push yang dilakukan oleh Euro Lions dan pulang sudah PEA menuju ke lobby. Ditangkap. Di gantian, satu pemain lain diambil kembali, tapi kita harus melihat bagaimana Void tiba-tiba digerbek sayur oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Datang kembali S12 atau DBS digunakan. Selesai sudah 1 pemain Void, di mana selesainya pemain Void tersebut membuat mereka hanya bertahan dengan 2 pemain yang terakhir, dan Void harusnya menyisakan last man standing. Bahkan selesai sudah rata semuanya. Gila, main Void dihajar betul-betul sama 2 monster yang mendekat menuju ke arah mereka dari Alter Ego dan juga Bigetron. Mampu untuk memulangkan Void Donkey ID menuju ke arah lobby, tapi ternyata Alter Ego pun gak bertahan lama karena ada sebuah lemparan granat yang tadi begitu on point untuk bisa mendapatkan Hands for You. Gangguan demi gangguan datang karena memang Lipovka masuk untuk circle yang keempat ini, jadi otomatis tim-tim ini akan berbondong-bondong enak mengamankan tempat-tempat yang ada di arah Lipovka. Tapi di bagian luar juga tidak boleh dianggap remeh karena masih ada beberapa tim yang berjuang untuk masuk. Boom Esports masih berjuang masuk, Pikmi bahkan mereka masih berjuang untuk masuk ke arah zona. Same9, Vampire, Talon. Ini adalah tim-tim yang masih tryhard banget untuk bisa mendapatkan tempat enak di bagian zona yang keempat. Pada saat Blue Zone bergerak bahkan dari Alter Ego, untungnya masih ada revive yang bisa mereka lakukan dan langsung ada follow up dengan 5 setup smoke untuk menyeberang ke arah tabrak menuju ke arah seorang Hans for You sendirian, ditabrak langsung sama 2 pemain dan bahkan 4 pemain dari tim Bigetron. Namun ternyata Okta memberikan balasan dan Okta bisa mendapatkan 1 bahkan 2 pemain tumbang kali ini. Suksi juga berhasil diamankan, membuat Bigetron hanya bertahan dengan 2 pemain saja.
2 melawan 2 di tengah gangguan dari tim lain. Ini bakal chaos antara Alter Ego dan juga Bigetron. Satarles memasang granat, di cancel karena ada sebuah lompatan yang dilakukan dan Hansford pun tumbang. Genfos siap untuk menyambut lompatan yang indah, tapi ternyata Satar di bagian dan juga berhasil diamankan. Tapi Genfos flick shotnya mampu untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari Alter Ego Ares. Buat Bigetron bisa melakukan revive, tapi apa daya saat revive belum selesai sempurna dilakukan oleh Bigetron. Molotov, granat sudah keburu datang dan membuat Bigetron rata. Xavier lagi-lagi menjadi terparty, lagi-lagi mereka keluar di situasi yang tepat, di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Main Xavier saat ini mau tidak mau Ntar sebuah tabrakan bakal dilakukan kembali karena Vampire ada di dekat mereka. Vampire langsung mendekat, kali ini akan langsung tabrak menjadi third party, namun revive harus segera dilakukan. Jangan sampai Vampire-nya datang sebelum ada revive yang dilakukan sama tim Pikmi. Ada Ten yang belum tersentuh, tapi di bagian belakang sana udah ada revive yang mereka upayakan. Rosemary di bagian lain sedang melakukan peperangan juga. Fast Lane Melam jadi poin pertama bagi tim Alter Ego Ares, tapi kita bakal berfokus terlebih dahulu menuju ke arah Vampire, menuju ke arah Pikmi yang sudah siap. Ada granat dilemparkan juga, meletup balon hijau, tapi untungnya tidak memberikan efek menuju ke arah tim Pikmi. Masih bertahan dan ada revive yang akan dilakukan. Granat dipantulkan, untungnya menuju ke arah yang salah. Bisa dihindari dan Gatani berhasil diamankan. Ternyata Gatani tumbang karena granatnya sendiri dan Voin tidak terselamatkan karena masih ada sisa pemain dari Infinity yang mengganggu dan memecah konsentrasi. Selesai sudah pemain-pemain lama di match ini, tidak seperti di Sunhawk tadi. Dan maksud saya Alter Ego juga tumbang. Hunt for you, knockdown. Dua pemain Alter Ego sedang tersungkur. Penyelamatan harus dilakukan, tapi Rosemary tidak bisa diselamatkan lagi. Hunt for you masih mungkin untuk diselamatkan karena jaraknya agak jauh dari Jeff menuju Hunt for you dan angle-nya tertutup. Ya, tapi beberapa posisi benar-benar merugikan buat Alter Ego karena terspot oleh PA, lalu vision dari arah Semna juga bisa menuju ke arah tim Alter Ego. Jadi agak kerepotan pastinya Alter Ego untuk membangun sebuah pergerakan dan proses evakuasi. Ini belum Infinity-nya join. Kalau Infin join tentunya bakal ngerepotin lagi. Infin nggak join karena memang kalau Infin keluar dari kompon mereka juga bakal jadi santapan dari arah Sem9. Makanya Infin nggak berani keluar dari bagian kompon, tapi dari arah tim RRQ. Mereka sudah mulai membuka genderang perang karena mereka berhasil mendapatkan knockdown ke arah tim PA. Tapi tiba-tiba Sersia membuka tembakan, bahkan berhasil mencari satu pemain dari tim RRQ yang dijadikan poin untuk Sersia. Sersia bertahan, zona kembali Niban di tim Xavier. Untuk kesekian kalinya Xavier mendapatkan zona. Tidak ada yang berani datang ke area dari Xavier, tapi kalau tidak ada yang datang, Xavier semakin nyaman. Mereka akan semakin enak, hanya menunggu saja untuk sampai ke late game nanti. Snape bertahan bersama dengan para punggawa RRQ. Ini adalah tempat yang sebenarnya masih zona sehingga tidak perlu untuk bergerak. Yang bahaya hanyalah jika berdiam diri terlalu lama di sana. Berarti Sersia lah yang akan mengambil inisiasi, mengambil sebuah aksi untuk merapat menuju RRQ. Karena satu pemain tadi saya lihat sudah mulai dikirimkan untuk merapat dan Zaxi sudah bertahan cukup lama. Tidak bisa untuk saat ini dia mempertahankan tubuhnya, ditembak oleh Jimmy pulang menuju lobby. Ya, dan hanya menyisakan Genfos pemain terakhir dari Bigetron RA untuk kali ini. Dan PR dari Genfos juga begitu banyak karena dia belum masuk ke arah zona dan harus menahan beberapa tim yang ada di arah kanan sambil melihat pergerakan dari Flash yang bisa saja mengganggu fokus dari Genfos ketika Genfos ingin masuk ke arah zona. Apalagi depan dari Genfos benar-benar landai, akan sangat sulit untuk dia selamat, tapi makin sulit lagi karena Flash mengirimkan dua anggota mereka menuju ke arah Genfos. 1 lawan 2 kali ini bersembunyi di balik sebuah batu. Tembakan diberikan karena dari kiri Genfos gagal untuk bisa melumatkan pemain-pemain dari tim Flash dan Bigetron harus berpuas di peringkat ke-10 dengan 3 elimination. Dan ini dia battle yang dari tadi ditunggu-tunggu sama Sunscreen, menunggu Sersia maju tapi asap tumbang. Masih ada Snape yang tersisa, satu orang juga berhasil diamankan namun dua orang kembali lagi muncul di scope kali 6. Kaget Gatung karena langsung scope 6 yang muncul di kekeran seorang Snappy. Selesai perjalanan dari RRQ tanpa poin sama sekali. Pulang hanya dengan telur di saat RRQ menjadi tuan rumah dari zona. Kerugian besar sedang dialami oleh RRQ karena harusnya mereka bisa punya poin di situasi seperti ini. Tapi apa daya, justru menjadi tuan rumah bukanlah hal yang baik untuk RRQ Ryu. Dan kita melihat saat ini PA akan berhadapan dengan Alter Ego, satu pemain Alter Ego low, bahkan yang lainnya juga sudah knockdown. Granat dilemparkan, tidak hanya satu, ada 2 granat menuju ke seorang Boychill. Meledak, 2 granat tersebut belum berhasil mendapatkan Boychill. Yang ketiga juga terlalu jauh, tapi berapa banyak sebenarnya granat yang dimiliki oleh PA karena dari tadi mereka menguras granat-granatnya menuju satu orang saja dan tidak ada yang connect. Masih ada 3 tadi dan ini adalah granat terakhir dari seorang Blaze, tapi di bagian lain dari PA masih ada 3 granat yang mereka miliki. Dari satu orang, belum dari satu orang yang lainnya.
ternyata Boychill juga bisa memberikan tekanan balasan menuju ke Batman yang dari tadi ngelemparin granat menuju ke Boychill. Tapi Boychill juga masih belum bisa mendapatkan pemain tersebut. Revive untungnya berhasil dilakukan oleh Alter Ego. Alpha juga Boychill, Alpha juga Hans4 maksud gua masih bisa terselamatkan di bagian sebelah kanan dan regroup sudah dilakukan oleh Alter Ego kali ini. Berfokus mereka untuk menghadapi satu pemain dari PEA yang cukup dekat yaitu seorang Adam. Blaze ditarik mundur ke arah belakang. Regroup bersama dengan Miss. Ini kayaknya tugas seorang coach. Lihat, saya contohkan gimana cara nahan lawan. Ya, dan pastinya Adam akan memanfaatkan kumisnya. Kumis Mas Adam bisa diberikan menuju ke pemain-pemain Alter Ego karena kita tahu Adam adalah suami dari Mbak Inul Daratista. Tapi tembakan bisa dilakukan kembali. Boychill menunggu, healing terlebih dahulu, revive. Harus menjadi prioritas utama Alter Ego. Terjepit Alter Ego, sulit mereka untuk bergerak dan zona menjauh dari posisi Alter Ego. Mau tidak mau mereka harus menggunakan kendaraan, tapi tidak ada kendaraan di tim Alter Ego. Saat ini kendaraan memang dimiliki oleh Infinity, tapi area dari Infinity terlalu mudah untuk terus diberikan granat demi granat. Bahkan Ternike akan segera dipulangkan dengan adanya 2 granat depan dan belakang. Selesai sudah, Gatani bertahan di area dalam dari smoke. Ini Ternike nggak cuma pulang sendiri, gua rasa mobilnya juga pulang menuju ke arah lobby karena dihantam dengan granat yang begitu banyak dan begitu on point. Tapi Gatani masih bertahan di bagian dalam dari smoke dan through the smoke malah tiba-tiba Gatani yang bisa mendapatkan satu pemain dari tim Sam9. Kenny langsung menerabas masuk begitu saja, berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Infinity. 7 tim tersisa, Kenny kembali lagi gaspol dan kali ini tujuannya adalah menghimpit pemain-pemain dari Alter Ego kah? Atau ingin mengambil tempat yang lebih enak? Ini tempat nggak enak karena Flash bisa ngelihat ke angle sini, baru dibilang tembakan diberikan dan Flash bisa memberikan tekanan, tapi itu Xavier lah yang bisa mendapatkan seorang Kenny. Dan Xavier dari tadi, berapa banyak peluru yang ditembakkan Xavier? Saya ragu. Kayaknya ada kurang dari 10 peluru yang ditembakkan oleh Xavier dari tadi karena mereka nahan sekali, pelit sekali pemain-pemain Xavier untuk mengeluarkan peluru-pelurunya. Akhirnya kita melihat bagaimana Alter Ego menang. 9 elimination untuk sementara waktu dikumpulkan oleh pasukan dari Alter Ego Ares dan Fea yang dari tadi ngelempar granat diganti. Saat ini mereka lah yang dilempar granat oleh Alter Ego. Ya, ternyata pelajaran sudah selesai ketika Adam dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain yang lainnya sudah selesai dalam belajar dan menyusul Adam untuk menuju ke arah lobby. Alter Ego bertahan namun tidak dari tekanan pemain-pemain Sersia karena Mega Man masih memberikan tekanan menuju ke arah tim Alter Ego. Boychill ditinggalkan sendiri di bagian bawah sementara 2 orang lain dari Alter Ego ada di bagian atas dan trackingnya coy! Counter dari Hans4 begitu menyakitkan. Ini yang nembak cuma Hans4 tapi Alpha juga menembak dan on point banget tadi untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari Sersia. Lihat bagaimana cara Alter Ego masuk ke zona. Cara yang dilakukan oleh Alter Ego untuk masuk ke zona bukanlah mereka menggunakan kendaraan untuk langsung masuk, tapi mereka nembakin semua yang ada di depan, habisin semua yang ada di depan untuk akhirnya mereka membuka jalur evakuasi secara mandiri. Mereka ngaspal jalannya sendiri, mereka babat alas sendiri untuk akhirnya punya zona di stage yang ke-7. Touchdown pemain-pemain Alter Ego, 9 elimination mereka kumpulkan tadi, bahkan harusnya sudah bertambah kembali elimination untuk Alter Ego walaupun ping saat ini HP dari pemain-pemain Alter Ego. Ya, mereka punya budget sendiri ternyata yang begitu besar untuk mengaspal dan hal-hal lain yang tadi disebutkan oleh Sanskui. Tapi perjalanan dari Alter Ego tidaklah mudah Sanskui. Mereka harus bergerak kembali untuk masuk ke arah zona. Dan tempat yang paling enak sementara ini adalah tempat dari The Xavier. Satu compound di pinggir jalan benar-benar dikuasai oleh The Xavier. Bahkan mereka sudah mulai melakukan split juga. Walaupun satu anggota mereka tertangkap, satu anggota mereka dipulangkan ke arah lobby dan satu lagi terbakar. Dengan setup dari arah tim Flash. Tapi mereka masih memiliki satu compound di arah bawah sana. Batman akan bergerakkah? Atau masih hanya menunggu? Karena kalau Batman turun sekarang mereka bakal jadi santapan. Entah dari Sam9 ataupun dari Alter Ego Ares. Xavier nahan banget nih kayaknya nih, set dah. Mau sampai kapan bang? Nahan bang. Tidak ada upaya untuk Xavier keluar melakukan tembakan. Menantikan momentum. Berharap angin terus berhembus kepada mereka. Sebuah granat justru diletarkan oleh Alter Ego. Di saat Alter Ego bisa ditembak dan selesai. Sudah Alter Ego dipulangkan menuju ke lobby dengan 12 elimination. Ya. Dan dengan dilupakannya pemain yang kenok sama Molotov tadi, ada regroup yang berhasil dilakukan oleh The Xavier. Para Jinbaro terselamatkan dalam Lamborghini. Menyelesaikan tugas yang sangat baik untuk bisa memberikan tekanan menuju kepada pemain-pemain yang mendekat dan turun dari bagian atas. Satu persatu diamankan, tentunya akan segera dipulangkan. Flash! Gak punya ruang gerak, gak punya kesempatan. Ada tim mulai membuka tembakan. Sam9 hanya menyisakan satu pemain dan Flash juga hanya menyisakan satu pemain saja. Akankah menjadi chicken keempat?
untuk The Xavier. Harusnya akan menjadi winner chicken dinner keempat di hari yang sama, tapi belum. Untuk kita lihat karena justru Xavier tertangkap. Sam9 menangkap satu pemain dari Flash. Ini cerita untuk Dep atau untuk Xavier. Di saat Xavier sudah mengetahui di mana dia berada, tembakan dilakukan kembali. Dep harus waspada, harus meningkatkan kewaspadaannya. Revive terlebih dahulu. 4 melawan 1. Sangat mudah harusnya Xavier menyelesaikan perlawanan menuju ke Dep. Dua pemain terlebih dahulu dikirimkan, tapi granat juga sudah dilontarkan oleh Dep terlebih dahulu. Sama-sama melemparkan granat, Dep terkena granat, Dep akan diberikan sebuah pressure dan rekor